Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan atau share sedikit bagaimana analisa saham untuk Astra Internasional ya. Ini udah mendekati tutup buku di bulan Desember. Udah mau akhir tahun. Untuk Astra Internasional sendiri adalah perusahaan konglomerasi yang bergerak di banyak bidang ya. Yang paling dominan di Astra Internasional ini seperti yang kita tahu ya, dari Astra ini dia itu bergerak di bidang otomotif ya, lalu di bidang sektor pertambangan dan juga ada agribisnis yaitu di kelapa sawit. Nah, dan Astra ini apa namanya, selain bergerak di bidang yang itu masih ada lagi di bidang lain, cuman memang yang terkenalnya yang itu tadi, terutama yang otomotif ya. Yang otomotif sangat dominan sekali di Indonesia karena pangsa pasarnya mereka yang menguasain, dan hampir semua merek Jepang, bukan bukan hampir ya, merek-merek Jepang yang terkenal dan familiar banget di Indonesia itu Astra. Jadi namanya tuh udah melekat sekali dengan Astra gitu. Oke. Ini adalah sektor bisnis dari Astra ya. Ada otomotif, jasa keuangan, alat berat, konstruksi dan energi, lalu ada agribisnis, lalu ada infrastruktur dan logistik, teknologi informasi, terus yang terakhir adalah properti. Saya nggak hafal apa aja anak perusahaan dari Astra ini, tapi kalau yang paling menonjol memang di bidang otomotif, di alat berat pertambangan energi ini juga menonjol sekali Pak, dengan perusahaannya Pama Persada, United Tractor, terus di jasa keuangan dulu ada namanya Bank Permata, itu dimiliki oleh grup Astra, namun sekarang udah dijual ya, tahun lalu sudah dijual. Sekarang untuk di jasa keuangan, Astra Group ini fokus di asuransi, Astra Astra Pay ya, alat pembayaran Astra Pay. Terus agribisnis juga ada, cuman saya nggak tahu nih perusahaannya apa untuk di agribisnis ini. Tapi juga cukup besar juga ya, karena memang di tahun ini untuk komoditas Astra eh, cukup banyak dapat untung dari komoditas baik itu batu bara ataupun sawit ya. Lanjut. Nah, nama-nama besar yang sering banget kita dengar dari perusahaan Astra ya. Ini penting banget ya. Apa namanya, istilahnya itu, kalau kata kalau kata Warren Buffett itu, nama besar penting gitu loh. Nama besar satu perusahaan itu penting biar gampang diingat orang. Contoh Toyota, Daihatsu, lalu ada UD Truck, ada Astra Honda Mobil, Astra Honda Motor, ada Pama Persada, ini yang bagian kontraktor batu baranya. United Tractor, ini yang penjualan alat-alat berat seperti bulldozer, wheel loader, eskavator. Nah, ini United Tractor ya. Lalu ada Astra Grafia. Lanjut, nah ini Dirut dan Komut ya. Kenapa saya tampilkan Dirut dan Komut ya? Suatu manajemen perusahaan itu penting untuk kita ketahui, untuk mengetahui jejak rekamnya ya, seperti apa orangnya, baik atau tidak gitu. Nah, ini saya belum pernah menemukan berita-berita yang istilahnya yang miring tentang manajemen Astra ya. Mungkin ada, cuma saya nggak tahu. Sementara ini ya baik-baik aja, fine-fine aja gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah kita akan masuk ke fundamental analisis ya. Nah, tapi sebelum masuk ke fundamental analisis, nah, data-data yang saya dapatkan adalah, satu, pertama, neraca ini saya dapatkan dari laporan keuangan per September 2021 yang bisa di-download. Sumbernya ada dua yang saya gunakan. Satu dari IDX ya, dari Indonesia Stock Exchange, dari webnya, lalu dari web Astra sendiri. Jadi Astra sendiri punya di bagian laporan investor, nanti ada, cari aja untuk laporan keuangan atau laporan tahunan. Itu bisa kita download, mengetahui laporan-laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Dan itu dari tahun-tahun yang lama juga ada, 5 tahun belakangan masih ada. Jadi kita bisa cek aktivitas perusahaan itu seperti apa. Mana penting kita untuk mengetahui sebagai investor tuh, ini perusahaan ini ngapain aja sih gitu selama 5 tahun kebelakangan nih gitu. Kalau mau dibaca, silakan dibaca, jadi tahu apa aja sih yang mereka lakuin gitu. Nah, terus ini ada laporan laba rugi. Nah, di sini kita tahu, kita bisa cek di sini ya. Ntar saya ambil.
Highlight dulu. Nah, sini perusahaan laba ya. Nih, laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas. Nah, jadi perusahaan selama 2020 dan 2021, even dalam kondisi pandemi ini, masih menghasilkan laba ya. Jadi masih, terutama ini ya, laba yang diatribusikan kepada pemilik. Nah, ini yang di laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Seperti saya ya, eh, pemegang saham kelas 3 ya, yang kecil ini. Yang biasanya kita dapat dividen atau dapat ya dividen terutama ya. Itu di sini yang bisa yang dibagikan ya, yang ya istilahnya ini gambaran kita ya, ini gambaran sebagai investor perusahaan ini masih laba. Lalu lanjut, nah ini jumlah saham yang beredar adalah 40,48 juta lembar saham. Lalu market cap-nya adalah 239 triliun. Nah harga saham ini kan berubah-ubah setiap hari. Pada saat video ini dibuat, harga saham itu sekitaran 5.500 sampai 5.700. Jadi bergeraknya cuma di angka segitu aja. Nanti besok 5.500, nanti penutupan bisa 5.600 gitu. Jadi saya ambil tengahnya aja 5.600. Oke, lanjut. Nah, oke. Ini earning per share ya. Earning per share ini sebenarnya sudah ada di laporan keuangan. Nah, di sini 570 nih. 370 nih laporan di laporan laba rugi. Tahun 2020 347 di sini. Di 2021 370 untuk earning per share-nya. Jadi ada peningkatan. Oke. Nah, untuk per. Nah, per ini nanti kita harus ngitung ya. Per ini kita dapat dari harga sahamnya dibagi nanti earning per share yang tadi. Jadi 5.600 dibagi 370 nanti dapat sekitaran pernya 15,6. Nah, di sini menunjukkan berapa lama sih berapa periode kita akan balik modal kalau investasi di di saham asli ini gitu. Berapa kali? Mudahnya seperti itu kita. Kalau disederhanakan ya cara berpikirnya. Oke, lanjut. PBV. Nah, PBV ini adalah price book value. Book value ini didapat dari ekuitas. Ekuitas yang diatribusikan kepada pemegang saham dibagi dengan jumlah saham. Kita kembali ke laporan ini ya. Laporan laba rugi, laporan neraca. Nah, ini sih ada ekuitas. Ekuitasnya di sini. Ini aset. Nah, ini bagian sini ya. Nah, ekuitas di daerah sini. Nah, di sini. Nanti dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nanti ketemulah book value, nanti baru dibagi dengan harga saham, dibagi dengan book value, ketemu nanti 1,4. 1,4 ini untuk perusahaan sekelas Astra Internasional, saya bilang sih murah ya. Biasanya kalau udah di atas 2 itu udah mahal. Ini 1,4 ini udah makanya udah mau naik nih, udah mau menjelang naik nih kayaknya sih. Jadi udah mulai merangkak. Kemarin nggak sampai 1,4 untuk PBV-nya. Oke, lanjut. Untuk DER. Nah, ini DER ini adalah debt equity ratio. Inilah rasio yang menunjukkan komposisi hutang di dalam modal. Jadi modalnya si Astra ini sebesar 73% berasal dari hutang. Nah, hutang ya. Jadi sebagian besar adalah dari hutang. Nanti akan kita bedah sedikit. Lanjut, ini adalah return on equity. Return on equity ini adalah seberapa efektifnya modal yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan laba. Jadi gini, anggap saja punya modal 1.000, lalu kalau misalnya ROI-nya 11%, berarti sekitar 110 untungnya. Jadi tiap periode masih untung ke pemegang saham 110 gitu. Oke, sekarang kita akan bedah sedikit untuk hutangnya ya. Nah, ini adalah laporan liability dari Astra Internasional. Kita cek dulu. Nah, ini hutangnya yang harus kita sedikit harus kita amati menurut Pak Joe Sulinder, itu salah satu investor terkemuka di Indonesia. Mohon maaf kalau salah penyebutannya. Itu terutama untuk pinjaman di bank. Untuk pinjaman di bank ya. Ini 23T. Ini yang jangka pendek, jangka panjangnya 30T. Ini kalau di total berarti sekitar 50T untuk pinjaman ke pihak bank. Nah, kita lihat di sini utangnya sendiri 152T. Berarti sepertiga dari hutangnya itu adalah dari pinjaman bank. Sisanya kita lihat
Ini ada pihak berrelasi, pihak ketiga. Kalau gini-gini biasanya sih pinjaman di antar internal perusahaannya aja gitu. Antara induk perusahaan dengan anak perusahaan bisa saling pinjam meminjam, atau pihak ketiga yang masih ada sangkut pautnya dengan Astra gitu. intinya tuh yang pengen saya sampaikan bahwa hutangnya ini masih aman. Pertama, masih aman karena apa? Total hutang itu lebih banyak ke teman sendiri istilahnya, bukan ke pihak bank. Terus juga kalau dari usaha hutang kan juga tidak terlalu signifikan ya. Ini sekitar 11 miliaran atau 12 miliaran dibandingkan dengan jumlah hutangnya yang ada ini. Lebih banyak ke hutang teman sendiri sebenarnya. Berarti 50 T hutang bank, 11 apa 11 T-nya surat hutang, sisanya itu antar mereka sendiri, antar perusahaan sendiri yang hutangnya gitu. Ini kalau saya baca dari laporan keuangannya. Dan ini adalah gambaran sedikit tentang pendapatan sama profit di tahun ini kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu. Nah, kalau untuk pendapatan memang perbedaannya cukup signifikan. Nah, tapi kita lihat di operating profitnya sama profit yang lain ya. Ini nggak terlalu signifikan. Ini per September ini. Tapi ini sudah menunjukkan bahwa perusahaan mampu bertahan di kondisi pandemi seperti ini dengan daya beli masyarakat turun. Ya, orang mungkin lebih memilih membeli makanan ketimbang harus beli mobil gitu kan. Padahal kita tahu Astra ini salah satu motor penggerak adalah otomotif ya. Jadi ya orang didorong untuk sementara ini orang lebih banyak membeli kebutuhan pokok ketimbang harus kebutuhan sekunder seperti mobil, sepeda motor ya. Tapi untungnya Grup Astra mempunyai juga usaha di bidang komoditas seperti batu bara dan juga kelapa sawit. Oke, kita lanjut. Yang tidak kalah penting adalah arus kas ya. Arus kas di sini adalah arus kas aktivitas ya. Ini positif. Ini menunjukkan apa? Berarti perusahaan ini punya uang cash. Nah, kalau ada uang cash, perusahaan bisa bayar. Mohon maaf, agak batuk sedikit. Kalau kalau punya uang kas ini berarti perusahaan bisa bayar supplier, bisa bayar utang jangka pendek, gitu. Kalau kita cek ya, berapa sih hutang jangka pendek dia gitu kan? Jangka pendek yang kira-kira bisa jatuh tempo. Nah, ini terutama untuk pinjaman bank nih ya, jangka pendek nih 23 T. Di sini 29 masih ada. Jadi kalau kenapa-kenapa jatuh dalam jangka pendek setahun, ini masih bisa dibayar dari arus kas. Oke, lanjut. Ini ada hot issue dari Astra ya. Nah, ini untuk penjualan Bank Permata. Untuk penjualan Bank Permata ini udah tahun lalu dijualnya. Tapi sekarang lebih fokus ke untuk jasa keuangan, lebih fokus ke asuransi dan juga ada Astra Pay. Lalu kita lihat ke komoditas, yaitu batubara dan CPO. Memang untuk tahun ini batubara lagi naik, sempat naik ya. Jadi pasti ada imbasnya juga ke Astra. Tapi tidak serta-merta langsung misalnya bulan ini naik, batubara langsung kelihatan di laporan keuangan. Kita nanti cek pada saat tahun depan kalau laporan keuangan 2021 tahunan sudah keluar. Labanya seperti apa nanti kita cek. Tapi kalau sudah seperti ini, biasa imbasnya di tahun depan. Terus harga CPO juga, ini komoditas juga CPO juga naik, sawit juga sedang naik. Banyak perusahaan sawit juga sedang merasakan labanya ya. Jadi banyak yang saham sawit juga naik nih beberapa bulan terakhir ini. Tapi tetap nanti kita harus wait and see, lihat laporan keuangan per Desember nanti. Kita cek. Oke, lanjut. Nah, ini adalah berita yang saya kutip dari Liputan 6. Nah, tajuknya adalah Astra Internasional catat laba bersih hingga 14,97 triliun hingga September 2021. Catat ya, September 2021 udah 14,97 triliun. Berarti ini udah 15T, ini hampir 15T, artinya tiap kuartal itu ada 5T untungnya. Berarti kalau kita proyeksikan di akhir tahun, kalau per kuartal 5, kemungkinan nanti di akhir tahun labanya bisa sekitar 20T, mencapai 20T ya, 20 triliun. Oke. Lanjut, nah ini dia. Ini saya kutip dari bisnis.com. Ini kinerja Astra, ASI, Cemerlang, Ngabis Otomotif, Kebun,
paling ngebut. Nah, jadi setelah ada apa namanya insentif dari bukan insentif ya, ada dari pemerintah juga ngasih apa istilahnya kelonggaran pajak kemarin, ini industri otomotif kita sudah agak mulai bergeliat. Dan terus juga ditambah di bidang kebun ini ya, di bidang komoditi ya, komoditas juga udah mulai menggeliat dan udah mulai agak ada perbaikan gitu. Oke, nah ini kinerja dua sektor utama perseroan menopang kenaikan laba bersih perseroan yang naik 61%. Nah, ini dia. Jadi ada kenaikan 61% cukup signifikan naiknya ini. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah saham ini layak untuk dibeli? Ini kembali lagi ke teman-teman. Saya tidak apa istilahnya, saya bukan mempromosikan, saya cuma menganalisa saja. Kembali lagi ke teman-teman, kalau mau beli, mohon untuk dianalisa lebih dalam lagi, pikirkan matang-matang, ya. Saya tidak mengajak atau apa. Jadi kalau misalnya udah beli terus harga turun, itu adalah risiko pada masing-masing orang ya yang membeli saham. Makanya dianalisa kembali. Saya sendiri udah membeli beberapa lot ya, udah beli beberapa lot, nggak banyak banyak banget gitu, karena emang eh, mau investasi dan ini memang untuk dipegang secara jangka panjang. Nah, kembali lagi ke teman-teman, baiknya seperti apa? Kalau bisa silakan cari lagi second opinion ke mungkin ke yang lebih jago lagi untuk menganalisa sahamnya seperti itu. Oke, mungkin itu aja untuk analisa saham Astra International kali ini. Terima kasih sudah mau menonton video kali ini. Like, komen, dan share jangan lupa. Dan apabila membutuhkan financial advisor atau penasihat keuangan, silakan menghubungi di WA nomor saya yang sudah tercantum di video kali ini. Oke, terima kasih sudah mau menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.